Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Perbandingan metode Attained Age Normal, Entry Age Normal, dan Individual Level Premium terhadap iuran normal dan kewajiban aktuaria program dana pensiun di Jawa Tengah. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama William Aprianto Diauri, kedua Syifa Farah Alivia, ketiga Grace Riania Arwan Layu, keempat Rizka Diana Nabila, dan yang terakhir Jonathan Aldri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa bagian. Untuk bagian pertama yaitu abstrak dan pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Jonathan. Kepada Jonathan kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Penelitian ini tuh membandingkan iuran normal dan kewajiban aktuaria dana pensiun menggunakan 3 metode aktuaria, yaitu AAN, EAN, dan juga ILP. Pada 3 skenario gaji, yaitu profesional, produksi, dan juga pertanian. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah 2025 dan juga kami menggunakan tabel mortalitas TMI 2023. Yang dimana hasilnya itu adalah metode EAN itu adalah yang paling unggul di antara ketiga metode aktuaria tersebut karena metode EAN menghasilkan iuran yang paling stabil bagi perusahaannya. Lebih penting juga metode EAN ini juga mencatat nilai kewajiban yang terbesar, yang artinya metode ini atau EAN itu lebih aman dan juga lebih konservatif dibanding AAN dan juga ILP, sehingga sangat direkomendasikan untuk perencanaan pensiun jangka panjang yang aman juga bagi pekerja. Oke, untuk pendahuluan, masa pensiun ini memerlukan perencanaan finansial yang baik karena harapan hidup yang semakin tinggi. Program dana pensiun yang diatur dalam PSAK nomor 24 itu menjamin kesejahteraan dan mengatur perhitungan iuran serta kewajiban aktuaria. Metode AAN, EAN, dan juga ILP itu menghasilkan perbedaan hasil perhitungan yang oleh sebab itu kita butuh sebuah perbandingan. Penelitian ini juga membahas perbandingan ketiga metode tersebut pada 3 sektor pekerjaan di Jawa Tengah menggunakan tabel mortalitas TMI 2023 untuk menentukan metode yang paling sesuai dan yang paling optimal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Jonathan. Selanjutnya untuk bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu William. Baik, untuk tinjauan pustaka, yang pertama kita perlu mengetahui dana pensiun itu merupakan badan hukum yang mengelola program manfaat pensiun untuk menjamin penghasilan hari tua pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tinjauan pustaka yang kedua, tabel mortalitas. Tabel mortalitas ini menunjukkan pola kematian berdasarkan usia dalam suatu populasi yang diasuransikan atau menjadi peserta dana pensiun. Melalui tabel ini, kita dapat mengetahui jumlah individu yang hidup dan meninggal pada setiap kelompok umur yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan aktuaria. Yang dimana dari tabel ini juga kita dapat menghitung jumlah kematian dalam setahun atau DX yang dimana rumusnya itu LX dikurang LX plus 1. Kemudian juga kita dapat menghitung jumlah kematian dalam periode N tahun atau NDX yang dimana rumusnya itu LX dikurang LX plus N. Kemudian juga kita dapat menghitung probabilitas seorang berusia X bertahan hidup selama N tahun atau NPX dengan rumus LX plus N per LX, dan juga probabilitas meninggal dalam periode N tahun atau NPX yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus LX dikurang LX plus N per LX. Selanjutnya, simbol komutasi. Simbol komutasi digunakan untuk menyederhanakan penulisan rumus aktuaria. Simbol komutasi yang pertama itu D besar X, rumusnya itu P pangkat L X dikali LX. Kemudian simbol komutasi yang kedua N besar X sama dengan sigma T sama dengan all, R dikurang X, X plus T. Lalu lanjut, anuitas. Anuitas ini merupakan nilai kini dari serangkaian pembayaran berkala yang diterima peserta selama masa pensiun. Di sini dalam penelitian ini menggunakan 3 anuitas. Yang pertama, anuitas awal yang digunakan ketika pembayaran manfaat dilakukan pada awal setiap periode, sehingga pembayaran pertama dimulai segera setelah peserta memasuki masa pensiun yang dimana rumusnya itu N besar X per DX. Lalu lanjut, anuitas yang kedua yaitu anuitas akhir. Ini diterapkan ketika pembayaran manfaat dilakukan pada akhir periode, di mana pembayaran pertama diterima 1 periode setelah masa pensiun, yang dimana rumusnya itu 1 dikurang P pangkat N per I. Lalu lanjut anuitas yang terakhir yaitu anuitas M kali, yang dimana digunakan untuk kasus pembayaran lebih 1 kali dalam setahun seperti bulanan atau triwulan, yang dimana rumusnya itu anuitas awal dikurang M dikurang 1 per 2M. Masuk. Selanjutnya itu fungsi dasar aktuaria terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi kelangsungan hidup. Fungsi kelangsungan hidup ini bertujuan untuk mengukur probabilitas seorang peserta akan tetap aktif dalam program hingga suatu waktu di masa depan. Yang dimana peserta aktif ini berada dalam lingkungan multi decrement, di mana mereka dihadapkan pada kemungkinan berhenti kerja akibat kematian, pengunduran diri, disabilitas, dan pensiun. Nah, oleh karena itu, probabilitas seorang peserta program pensiun yang berusia X akan tetap bekerja selama setahun itu dinotasikan atau dapat dihitung dengan
menggunakan rumus PX tau sama dengan PXT dikali PXD dikali PXM dikali PXR. Kemudian selanjutnya, probabilitas bahwa seorang peserta berusia X akan tetap hidup hingga usia X plus N itu dirumuskan NPX tau, sigma T sama dengan 0, ln dikurang X, PX plus T tau. Lalu lanjut, jumlah pekerja berusia X yang keluar dari pekerjaan dalam suatu periode atau X tau itu rumusnya RX tau dikali PX. Lalu lanjut, jumlah pekerja yang masih aktif pada usia X plus 1 setelah memperhitungkan jumlah pekerja yang keluar pada usia X atau LX plus 1 tau, itu rumusnya LX tau dikali PX tau. Masuk pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi tingkat suku bunga. Ini digunakan untuk mendiskontokan pembayaran atau manfaat di masa depan menjadi nilai kini pada saat perhitungan, yang dimana rumusnya yaitu P pangkat N dengan 1 per 1 tambah I pangkat N. Masuk pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi gaji. Fungsi gaji tahunan itu S kecil X itu menunjukkan besarnya gaji peserta pada setiap usia kerja. Dan juga SY kecil itu gaji awal pada usia Y, yang dimana rumus untuk besar gaji peserta pada setiap usia kerja atau SX kecil itu SY kecil dikali SX per SSY besar dikali 1 plus I dipangkat X dikurang Y, yang dimana itu merupakan tingkat kenaikan gaji tahunan. Sementara itu X besar itu merupakan fungsi akumulasi gaji yang menunjukkan total akumulasi gaji tahunan sejak awal masa kerja hingga usia tertentu. Yang dapat dilihat rumusnya itu SX sigma T sama dengan Y, X kurang 1 ST. Lalu ada tabel yang di samping nilai akumulasi gaji, yaitu tabel ini memperlihatkan adanya komponen produktivitas atau productivity komponen yang merupakan bagian dari kenaikan gaji yang mencerminkan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang dimana yang dipakai itu mulai dari usia 25 sampai usia 60. Fungsi dasar aktuaria yang keempat yaitu fungsi manfaat yang digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun yang diterima peserta saat pensiun baik normal, dini, cacat maupun meninggal dunia, yang dimana rumusnya itu BR sama dengan K dikali SX. Lalu yang selanjutnya yaitu present value of future benefit. Present value of future benefit atau PVFB adalah nilai kini dari seluruh manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta di masa mendatang dengan mempertimbangkan probabilitas kelangsungan hidup dan tingkat diskonto, yang dimana rumusnya itu PVFBX sama dengan BR unitas 11 dikali PR dikurang X, peluang seorang berusia X, peserta berusia X dapat bertahan hidup hingga usia X. Lalu rumus lainnya yaitu PVFBX sama dengan BR unitas 12 dikali DR tau per DX tau. Selanjutnya kita masuk pada iuran normal cost yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, metode Attained Age Normal atau AAN. Yang kedua, Entry Age Normal atau EAN. Kemudian yang ketiga, ILP atau Individual Level Premium. Kita masuk yang pertama, Attained Age Normal ini iuran yang dihitung pada usia valuasi dan nilainya tetap atau levelnya setiap tahunnya. Rumusnya dapat dilihat di bawah, yang dimana normal cost itu rumusnya kelihatan di bawah. Oke, selanjutnya untuk metode yang kedua, Entry Age Normal atau EAN, itu merupakan iuran yang dihitung sebagai persentase tetap dari gaji peserta. Untuk rumusnya tampil di bawah yang EAN Normal Cost X atau NCF. Kemudian untuk metode yang ketiga, Individual Level Premium, untuk iuran normalnya itu dihitung secara individual setiap tahun untuk mendanai potongan manfaat yang diperoleh pada tahun tersebut. Yang dimana rumusnya tampil di bawah yang ILP R NCX. Selanjutnya, untuk kewajiban aktuaria juga ada 3. Yang pertama, attendance normal. Untuk kewajibannya itu dihitung sebagai nilai sekarang dari seluruh manfaat pensiun dikurangi nilai sekarang dari seluruh iuran normal di masa depan. Untuk rumusnya tampil di bawah yang AANR ALX. Untuk metode yang kedua, entry age normal, itu akumulasi dari seluruh iuran normal yang seharusnya sudah dibayarkan sejak peserta pertama kali masuk kerja hingga tanggal valuasi. Untuk rumusnya juga tampil di bawah yang EANR ALX. Untuk metode yang terakhir, ILP atau Individual Level Premium, kewajiban aktuaria ini dihitung sebagai nilai sekarang dari seluruh manfaat pensiun di masa depan atau PVFB dikurangi dengan nilai sekarang dari iuran normal yang dihitung untuk tahun berjalan. Untuk rumusnya tampil di bawah ILP RALF. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih William. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus untuk membandingkan hasil pendanaan program pensiun manfaat pasti menggunakan 3 metode aktuaria, yaitu AAN, EAN, dan ILP. Baik, untuk perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel berdasarkan beberapa asumsi dapat
teman-teman lihat di slide, yaitu usia masuknya 25 tahun, valuasi normal 26 tahun, R 60 tahun, usia tertinggi 65 tahun, I 6% per tahun, kenaikan gaji 5% setiap 2 tahun, dan proporsi gaji 4,75%. Data yang digunakan bersumber dari rata-rata gaji Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan data BPS yang mewakili 3 sektor, yaitu sektor pertama ada tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis. Kemudian sektor kedua ada tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar. Lalu sektor ketiga ada tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Sedangkan data mortalitas diperoleh dari TMI 2023 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan. Berikut adalah tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu menyusun tabel mortalitas. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui peluang hidup dan meninggal pada setiap usia peserta yang menjadi dasar dalam menghitung probabilitas kelangsungan hidup hingga usia pensiun. Selanjutnya, menghitung simbol komutasi DX dan NX. Nah, tahap ini dilakukan untuk mengkalkulasi nilai DX dan NX yang berfungsi menyederhanakan proses perhitungan nilai kini manfaat pensiun. Selanjutnya, menghitung nilai anuitas. Nilai anuitas ini dihitung untuk menentukan besarnya manfaat pensiun tahunan yang akan diterima peserta dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan probabilitas hidup hingga usia pensiun. Selanjutnya, memproyeksikan akumulasi gaji. Proyeksi gaji dilakukan dari usia masuk hingga usia pensiun. Dalam perhitungan ini, gaji pada usia genap disamakan dengan gaji usia ganjil sebelumnya dengan kenaikan 5% setiap 2 tahun. Selanjutnya, ada perhitungan PVFB, yaitu dihitung dengan mendiskontokan seluruh manfaat berdasarkan tingkat bunga dan peluang kelangsungan hidup peserta. Selanjutnya, menghitung iuran normal menggunakan ketiga metode, yaitu AN, EAN, dan ILP. Selanjutnya, menghitung kewajiban aktuaria sama menggunakan metode yang sama dengan iuran normal. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah analisis perbandingan hasil untuk menilai perbedaan iuran dan kewajiban dari ketiga metode dan menentukan metode yang paling efisien serta stabil untuk perencanaan dana pensiun jangka panjang. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Yani dan Ica. Kepadanya kami persilakan. Baik, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah yang menjelaskan pertama adalah saya. Jadi dalam penelitian ini kami menganalisis perbandingan 3 metode aktuaria, yaitu ethnic age normal, entry age normal, dan individual level premium dalam perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria yang diterapkan pada 3 sektor pekerjaan dengan tingkat gaji yang berbeda untuk pegawai laki-laki dan perempuan. Nah, sektor yang pertama adalah tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis. Nah, pada sektor ini yang dianalisis adalah seorang pegawai yang mulai menjadi peserta pada usia 25 tahun dan akan memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun. Pegawai tersebut menerima gaji pokok sekitar 3.200.000 per bulan dengan sistem kenaikan gaji sebesar 5% yang diterapkan setiap 2 tahun sekali. Artinya pada tahun pertama dan kedua gajinya tetap, kemudian pada tahun ketiga naik 5%, lalu tetap lagi di tahun keempat, naik lagi di tahun kelima, dan seterusnya. Nah, perusahaan memberikan manfaat pensiun dengan proporsi sebesar 4,75% dari total akumulasi gaji dengan tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 6% per tahun. Sektor kedua adalah operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar. Pada sektor ini yang dianalisis juga adalah seorang pegawai dengan profil yang sama, yaitu mulai menjadi peserta pada usia 25 tahun dan akan memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun. Pegawai tersebut menerima gaji pokok sekitar Rp2.100.000 per bulan dengan kenaikan gaji yang sama, yaitu 5% setiap 2 tahun sekali. Perusahaan memberikan proporsi manfaat sebesar 4,75% dari total akumulasi gaji dengan tingkat suku bunga 6% per tahun. Sektor ketiga adalah usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Pada sektor ini yang dianalisis adalah seorang pegawai dengan profil yang sama pada sektor kedua dan ketiga, di mana perbedaannya hanya terletak pada gaji pokok yang diterima, yaitu sekitar Rp1.800.000 per bulan. Nah, sebelum menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria, kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa total gaji yang terkumpul sepanjang karir peserta dan manfaat pensiun yang berhak mereka terima. Pertama, dilakukan perhitungan akumulasi gaji. Sebagai contoh, untuk usia 26 tahun, dengan menggunakan persamaan pada slide, nilai gaji pada usia 26 tahun diperoleh dari gaji awal dikalikan dengan rasio skala gaji antara usia 26 dan 25 tahun, kemudian dikalikan dengan faktor pertumbuhan yang memperhitungkan tingkat kenaikan gaji. Dari hasil perhitungan tersebut, gaji per bulan pada usia 26 tahun adalah sekitar Rp2.200.000. Sedangkan untuk mendapatkan gaji tahunan, nilai gaji bulanan pada usia X dikalikan dengan 12 bulan, sehingga diperoleh total akumulasi selama masa kerja pada usia 26 tahun mencapai sekitar Rp4.041.000.000. Nah, setelah mendapatkan akumulasi gaji, langkah berikutnya adalah menghitung berapa besar manfaat pensiun yang akan diterima pegawai. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, perusahaan memberikan proporsi manfaat sebesar
4,75% dari total gaji tahunan. Sebagai contoh, pada usia 26 tahun, nilai manfaat pensiunnya sama dengan akumulasi gaji setahun pada usia 26 dikalikan dengan proporsi gaji, yaitu 4,75%, sehingga diperoleh manfaat pensiun pada usia 26 tahun sekitar Rp1.800.000 dan akumulasi manfaat pensiun sekitar Rp191.900.000. Nah, berikut ini merupakan hasil perhitungan akumulasi gaji dan manfaat pensiun dari tahun ke tahun untuk ketiga sektor. Pada tabel terlihat bahwa gaji meningkat setiap 2 tahun sebesar 5% sesuai dengan asumsi kenaikan berkala. Misalnya di sektor pertama, pegawai profesional menerima gaji sekitar Rp3.200.000 per bulan di usia 25 tahun dan meningkat sekitar Rp19.200.000 per bulan di usia 60 tahun dengan proporsi manfaat pensiun sebesar 4,75% dari total gaji. Total manfaat pensiun yang diperoleh mencapai sekitar Rp191.900.000. Sementara itu, sektor kedua dan sektor ketiga memiliki pola perhitungan yang sama, namun dengan nilai gaji yang lebih rendah. Total manfaat pensiunnya masing-masing adalah Rp130.300.000 untuk sektor produksi dan Rp112.300.000 untuk sektor pertanian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat gaji dan masa kerja, semakin besar pula manfaat pensiun yang diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan nilai anuitas yang merupakan tahap penting dalam menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta setiap tahun dengan menggunakan rumus pada slide. Untuk pegawai laki-laki, nilai anuitas tahunan pada usia 60 tahun adalah sekitar 4,99, dan ketika pembayaran dilakukan 12 kali dalam setahun, nilainya menjadi sekitar 4,53. Sedangkan untuk pegawai perempuan, nilai anuitas tahunan sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 5,05, dan setelah disesuaikan dengan pembayaran 12 kali dalam setahun, menjadi sekitar 4,59. Selanjutnya adalah menghitung nilai sekarang manfaat pensiun atau present value of future benefit. Dalam hal ini, contohnya adalah sektor tenaga profesional. Dengan menggunakan persamaan pada slide, untuk pegawai laki-laki, hasil perhitungannya adalah sekitar Rp10.500.000, sedangkan untuk pegawai perempuan nilainya sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar Rp10.700.000. Nah, langkah perhitungan yang saya jelaskan tadi dilakukan juga pada sektor kedua dan ketiga, yang disesuaikan dengan data dan asumsi pada masing-masing sektor, sehingga diperoleh untuk pegawai swasta laki-laki, dapat kita lihat pada slide. Nah, dari hasil perhitungan nilai sekarang manfaat pensiun untuk pegawai swasta laki-laki, dapat disimpulkan bahwa nilai present value of future benefit berbeda pada tiap sektor sesuai dengan tingkat gaji dan karakteristik pekerjaannya. Nilai sekarang manfaat pensiun tertinggi diperoleh pada sektor tenaga profesional, yaitu sekitar Rp805.400.000, diikuti sektor produksi sekitar Rp546.900.000, dan sektor pertanian sekitar Rp471.200.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sektor dengan tingkat pendapatan lebih tinggi menghasilkan manfaat pensiun yang lebih besar, sedangkan sektor dengan gaji lebih rendah memberikan nilai manfaat yang lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah hasil perhitungan untuk perempuan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa nilai sekarang manfaat pensiun untuk pegawai perempuan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan pegawai laki-laki pada sektor yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh nilai anuitas yang lebih besar akibat usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi. Sama seperti pada kelompok laki-laki, sektor profesional tetap memiliki nilai manfaat tertinggi, yaitu sekitar Rp815.700.000, diikuti sektor produksi sebesar sekitar Rp553.900.000, dan sektor pertanian sekitar Rp477.200.000. Dengan demikian, sektor pekerjaan dan tingkat gaji tetap menjadi faktor utama yang menentukan besar manfaat pensiun yang diterima. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai iuran normal. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kita menggunakan 3 metode. Untuk metode pertama kita menggunakan attended age normal. Jadi kita di sini hanya memberikan contoh untuk X sama dengan 26. Jadi untuk metode attended age normal kita mendapatkan hasil Rp2.062.533. Untuk metode yang kedua yaitu entry age normal, kita juga menggunakan X itu 26 dan menghasilkan iuran normal itu sebesar Rp843.309. Untuk metode terakhir yaitu individual level premium, kita menggunakan X sama dengan 25 dan menghasilkan iuran normal 16.687. Jadi perhitungan ini dapat dilakukan untuk semua umur dengan cara yang sama. Jadi di sini terlihat perbandingan iuran normal laki-laki dan perempuan pada sektor 1. Berikutnya ini adalah iuran normal laki-laki dan perempuan pada sektor 2, yaitu
tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar. Berikut adalah perbandingan pada sektor 3, yaitu tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Jadi dari perbandingan ketiga iuran normal tadi menunjukkan bahwa iuran normal tertinggi itu pada sektor 1, yaitu tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya, disusul oleh sektor 2 dan sektor 3 yang paling rendah. Jadi berdasarkan metode perhitungan, EAN menghasilkan iuran yang paling tinggi, kemudian disusul oleh EAN, kemudian oleh ILP. Dan selain itu pada setiap sektor, iuran perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang disebabkan oleh angka harapan hidup yang lebih tinggi dan durasi pembayaran manfaat yang lebih panjang bagi peserta perempuan. Berikutnya adalah kewajiban aktuaria. Kita juga menggunakan 3 metode di sini. Yang pertama, attended age normal, kita menggunakan X sama dengan 27, sehingga menghasilkan kewajiban aktuaria Rp2.547.9. Kemudian metode entry age normal, kita menggunakan X sama dengan 26, dan menghasilkan Rp894.870. Dan metode terakhir adalah individual level premium, kita menggunakan X sama dengan 25 dan menghasilkan iuran normal sebesar Rp10.597.618. Jadi perhitungan ini dapat dilakukan untuk semua umur dan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan cara yang sama. Ini adalah perbandingan kewajiban aktuaria laki-laki dan perempuan pada sektor 1. Dapat lihat perbandingannya. Ini adalah perbandingan kewajiban aktuaria laki-laki dan perempuan pada sektor 2. Dapat lihat perbandingannya. Dan ini adalah kewajiban aktuaria laki-laki dan perempuan pada sektor 3. Jadi setelah dilihat hasil perbandingannya menunjukkan bahwa kewajiban aktuaria tertinggi terdapat pada sektor 1, kemudian diikuti oleh sektor 2, dan terakhir adalah sektor 3. Jadi berdasarkan metode perhitungan, nilai tertinggi itu adalah metode EAN, karena metode ini meratakan manfaat pensiun sepanjang masa kerja sehingga kewajiban yang terbentuk lebih besar dan stabil dari waktu ke waktu. Kemudian metode ILP menghasilkan nilai kewajiban menengah karena memperhitungkan nilai kini manfaat individu yang meningkat menjelang pensiun. Sedangkan metode AN memberikan hasil yang paling rendah karena menghitung manfaat berdasarkan usia kerja yang telah dicapai saat ini. Jadi pada setiap sektor itu kewajiban aktuaria perempuan itu lebih tinggi sedikit dibandingkan laki-laki karena memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi, sehingga total kewajiban pembayaran manfaatnya juga lebih besar. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ica dan Riani. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kita peroleh beberapa poin penting. Yang pertama, metode ILP menghasilkan iuran yang meningkat tajam seiring usia sehingga kurang stabil untuk jangka panjang. Yang kedua, metode AN dan EAN memberikan hasil yang lebih stabil dan realistis. Peserta perempuan memiliki kewajiban sedikit lebih tinggi karena harapan hidup yang lebih panjang. Secara keseluruhan, metode EAN dinilai paling optimal bersama dengan metode AN karena menjaga stabilitas pendanaan dan keberlanjutan program pensiun. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.